Nah, itu para petani yang pulang dari sawahnya, teman-teman. Jadi rumah ini menjadikan rumah singgah, tempat istirahat. Teh, Ibu. Jadi kebanyakan para petani itu kalau misalkan istirahat ya di sini, di rumah ini. Untuk lokasi rumahnya sendiri ini benar-benar jauh, kemana-mana ini berada di tengah-tengah sawah. Assalamualaikum Teh. Waalaikumsalam. Teh punten. Mangga. Ini sama si Tetehnya nih kita berkesempatan ngobrol ya Teh ya. Boleh kan Teh? Boleh. Nggak mengganggu waktunya, lagi memandangi area pesawahan yang sangat hijau. Aman Teh? Aman. Nah, ini Teteh boleh memperkenalkan diri, barangkali para penonton saya, penonton Rizkuna Channel tidak tahu nama Teteh siapa. Oke, nama saya Nenden. Nenden Sri Puja, dan kebetulan saya juga punya channel YouTube. Boleh dipromosiin, A? Oh boleh, silakan Teh, nggak apa-apa. Nah, nama channelnya Nenden Sri Puja. Jadi Nenden Sri Puja ini channelnya tentang apa sih Teh? Tentang jamu atau apa? Ya, kebanyakan sih sekarang tentang jamu-jamu herbal, jamu kuat, terus jamu yang lainnya juga banyak. Sama ada sedikit misteri juga sih. Oke, jamu kuat ya. Berarti pantas Teteh sampai punya 18-17 anak ya. Karena mengarahnya ke jamu kuat ya kontennya. Jadi sambil bikin konten sambil dicoba juga ya Teh ya. Gimana itu jamu kuatnya, manjur? Tokcer. Oke. Teman-teman, inilah si mamah muda yang mempunyai 17 anak ya, dan sekarang kebetulan lagi hamil lagi bunting lagi ya Teh ya. Lagi hamil berapa bulan sih Teh? Sekarang alhamdulillah mau ke 6 bulan. Tapi nggak kelihatan ya, nggak kelihatan perutnya membuncit. Ya, belum kelihatan karena bajunya mungkin kena gobreh. Kebesaran mungkin ya Teh ya. Bajunya gobreh atau apa dibilang? enggak, ini mah sebenarnya pas. Cuman gitu. mungkin kan kalau ibu hamil beda-beda, ada yang langsung membunting, ada yang kecil. Tapi kalau dipercetkan ya Teh. Bisa. kelihatan. Oke, nanti deh kita lihat ya Teh. Bener gak hamil? Karena takutnya gini, para penonton, ini bohong, reuneuhnya itu bohong gitu, hamilnya bohong. Jadi takutnya seperti itu Teh, nggak percaya gitu ya. Biasanya kan kalau 6 bulan udah besar ya Teh, udah membuncit. Nah Teteh, selama hamil 6 bulan nih, katanya pernah mengalami kejadian-kejadian aneh, kejadian-kejadian mistis. Apalagi Teteh seorang konten kreator, mungkin ya kesibukan sehari-hari belusukan lah ke area-area perkebunan. Apalagi ini posisinya daerah Teteh ini rumahnya itu banyak yang terpencil ya Teh ya, di area perkebunan, rumpuyuk pohon bambu gitu. Ya pastilah kental dengan hal-hal mistis. Itu Teteh pernah mengalami kejadian apa aja sih Teh? Kalau dulu sih saya sering ngonten ya, pas waktu masih mau nginjak 2 bulan itu saya pernah ngonten ke rumah terpencil, terus jalannya itu kayak berliku kayak gitu. Kalau berliku juga kayak bukan gini Teh gitu. Nah, liku. Nah, terus Teh kayak perhutanan kayak gitulah. Terus saya tuh masuk ke daerah, mungkin itu tuh daerah-daerah terlarang. Nah, kata penonton itu ada yang ngomen, katanya ada seorang nenek-nenek atau apa gitu ya. Katanya ngikutin dari belakang gitu. Jadi ngikutin dari belakang gimana? Ngikutin dari belakang, terus abis itu tuh ngikut nggak tahu sampai mana. Nah, pas selang beberapa hari saya tuh emang pernah kebawa mimpi. Di mimpinya itu saya tuh masuk kayak ke hutan atau apa gitu, terus ada nenek-nenek yang mau nyeret saya, cuman nggak kena. Alhamdulillahnya tuh saya masih diselamatkan di mimpinya itu. Karena sebelum tidur juga ya saya selalu baca doa kayak ayat kursi, al-falaq, anas, terus apalagi kul huwallahu ahad yang kayak gitu. Nah, jadi alhamdulillah masih terselamatkan waktu itu. Nah, dan selang beberapa hari setelah kejadian itu saya tuh sempat mengalami kayak plek kayak gitu tuh. Jadi
Jadi Flek gimana maksudnya teh? ya kayak kalau misalkan orang yang mau keguguran gini kan, tapi naudzubillah ya alhamdulillah sih selamat. Nah pas waktu itu jadi mungkin kecapean, terus nggak tahu dari faktor apa juga ya. Nah waktu itu tuh saya sempet kayak mengalami flek-flek hitam kayak gitu, jadi dibawa langsung ke dokter, terus dikasih obat penguat, dan alhamdulillah setelah bed rest beberapa minggu saya bisa ini lagi apa namanya ya, bisa ngonten lagi. Cuman pas waktu itu ngontennya nggak terlalu dipaksakan lah, nggak diporsir gitu. Jadi setelah kejadian itu ya saya juga mawas diri, nggak berangkat lagi ke tempat-tempat horor, nggak berangkat lagi ke tempat-tempat yang terlarang kayak gitu. Jadi kapok lah intinya pas setelah Ya berarti kejadian kalau itu. dulu mah tiap hari, kalau sekarang ada seminggu tuh berapa kali, paling berapa kali mungkin gitu teh ya, dibatasi. Nah itu teteh kan tadi bilangnya ini tempat terlarang. Kenapa teteh udah tahu tempat terlarang, udah lagi kondisi hamil, kenapa mau aja gitu ke tempat kayak gitu? Nah sebetulnya sih awalnya sih belum tahu, awalnya belum tahu itu tempat terlarang. Oh gitu. Nah terus diajakin kan, kebetulan banyak juga kan, banyak orang di sananya, ada sekitar 4 atau 5 orang yang ngonten pas waktu itu. Nah sebetulnya saya tuh udah ada feeling ini nggak apa-apa gitu ya, orang yang lagi hamil tapi masuk ke hutan-hutan kayak gini. Terus kata teman yang satunya katanya nggak apa-apa, aman, yang penting baca doa aja katanya gitu. Nah terus ya udah saya baca doa sebisa-bisa mungkin. Oh gitu. Nah, Jadi teteh taunya tempat terlarang mungkin setelah ngobrol bersama narasumbernya mungkin ya teh ya. setelah ngobrol Dan sama kebetulan narasumbernya. narasumbernya menceritakan tentang si nenek-nenek, hantu nenek-nenek, Iya. sampai terbawa mimpi. Dan apa ngeluarkan apa tadi teh? Kayak flek gitu. Oh gitu. Tapi itu Setelah urusan saya kurang beberapa tahu ya, hari. kurang hafal. Mungkin itu mah urusannya perempuan. Mungkin para ibu-ibu tahu tuh. Itu apakah ciri-ciri yang tadi disebutkan teh nenek, atau apa ciri-ciri kegugurannya atau gimana gitu. Tapi alhamdulillah sekarang Sudah selamat ya teh ya. selamat. Tadi Saya juga, tadi kan bahasa bed rest itu, bed rest kebanyakan orang-orang kan penonton kurang paham, berarti istirahat ya teh ya. Istirahat total. gitu. Jadi nggak ngonten, nggak kemana-mana, cuman tiduran doang, enak banget ya teh ya. Terus selain itu, selain apa kemasukan mimpi nenek-nenek, pernah mengalami kejadian apa lagi teh? Katanya kan dengar-dengar sempat apa terasa dingin di perut, sampai-sampai mau dibawa ke kiai, itu gimana teh? Oh itu mah bukan Gimana? bukan kerasa dingin di perut, tapi Gimana? emang ada yang apa namanya, ada yang ngasih tahu. Katanya kan saya emang suka ngonten ke tempat-tempat yang kayak gitu ya. Pas waktu itu sempat ke daerah Sumedang, ke Sungai Cimanuk. Nah terus teh ke mana lagi ya, pokoknya adalah beberapa tempat. Nah terus ada yang ngomen, yang ngasih tahu, katanya kalau di situ tuh ada sosok lain gitu yang ngikutin terus kayak gitu. Sosok lain gimana mas? Sosok lain tuh kayak mungkin makhluk gaib kayak gitu. Nah terus saya tuh kan takut. Terus saya bilang ke suami, ini gimana kalau misalkan bener, soalnya yang ngomen itu nggak cuma satu orang, kalau nggak salah waktu itu tuh ada sekitar 2 mungkinan. Nah terus kata saya teh, bawa ini aja kali ya, ke kiai aja nanya-nanya kayak gitu. Tapi kata suami nggak usah, baca doa aja, yang penting kita ngaji tiap hari, sholat tiap waktu kayak gitu. Nah alhamdulillah pas waktu itu saya juga ya ngikutin saran dari suami, dan alhamdulillah emang nggak ada apa-apa kayak gitu. Cuman ya mungkin komenan netizen lah gitu, dari tempat yang udah pernah saya explore gitu. Oh gitu. Jadi hanya mungkin kebanyakan di video saya juga kayak gitu teh, kalau tentang mistis, misteri, banyak sih yang mungkin orang indigo, atau dibilang di kampung orang sayuni, yang bisa melihat sosok-sosok astral. Banyak juga di menit sekian ada ini, di menit sekian ada ini, tapi pas saya cek itu ternyata nggak ada. Mungkin itu mah hanya orang-orang yang mempunyai penglihatan kelebihan mungkin ya, atau apa, indra keenam dibilangnya ya. Atau indigo. Terus selain itu pernah mengalami kejadian apa lagi teh? Kalau selain itu sih kan saya setelah ngonten mistis itu udah kapok ya. Nah saya pindah genre, jadi maksudnya pindah nggak itu lagi lah, nggak ke mistis lagi, pindah ke jamu kuat. Genre tadi teh, genre teh apa sih teh? Genre tenonnya jenis. Oh beda konsep mungkin, atau beda konten gitu. Nah, jadi ke jamu kuat. Jadi ke jamu kuat, dan alhamdulillah sekarang banyak yang pesen, banyak yang beli. Mungkin lah penontonnya Rijkuna Channel juga banyak yang tahu ya dari Bapak Kaan itu. Oke. Jadi jamu kuat berarti
banyak yang pesan juga ke teteh ya teh jamu kuatnya. Alhamdulillah. Tapi itu sudah terbukti ampuh Talkshare. Talkshare karena teteh sendiri yang mencoba ya teh ya. Sebelum dijual dipasarkan teteh dulu coba, kalau beneran kuat berarti berani dijual ya teh ya. Nah, jadi teman-teman mungkin yang mau pesan jamu kuat silahkan, karena kata teh Nenden ya namanya ya teh Nenden. Kata teh Nenden benar-benar Talkshare ampuh, sudah terbukti, sudah diteruji lah, sudah diuji coba sampai teh Nenden juga sampai reuneuh ya teman-teman. Reuneuh ya domba. Terus kalau di jamu gimana teh kan? Saya lihat juga ya lokasi-lokasi di channel YouTube Teteh di jamu kebanyakan kan lokasi-lokasinya juga jauh dari pemukiman. Itu apakah ada gangguan-gangguan atau gimana? Kalau gangguan selama ngonten jamu pernah sih. Waktu itu saya kan ke daerah mana ya, Banjar kalau nggak salah. Nah, kebetulan melewati perkebunan dan juga pemakam si rumah narasumbernya itu. Ternyata pas waktu pulangnya itu tuh saya tuh pas malamnya itu kayak mimpi ditaplokin teh naon di bahasa Indonesia. Ya ditaplokin. Ada yang nepuk mungkin dari belakang atau gimana? Bukan, ditaplokin tuh ditempelin. Nah, ditempelin ulat yang besar banget, warnanya itu hitam dan kerasa banget kayak gerayam-gerayam gitu. Nah, setelah itu saya tuh langsung kayak bener-bener mimpi gitu lah. Nah, terus kayak bener-bener kayak nyata. Terus tuh sama teman saya yang di mimpi itu dibuang. Nah, sama terus, siapa teh? Gimana? Sama siapa? Sama temen. Oh gitu. Sama temen saya tuh dalam mimpi tuh dibuang gitu ya, didoain terus dibuang. Nah, pas waktu besoknya saya tuh bilang ke narasumbernya, Pak, kok pas waktu kemarin saya pulang dari sini mimpinya kayak yang aneh ya, pas malam-malamnya itu kayak dikasih ulat besar terus warna hitam. Terus kata dia, oh Neng punten, katanya kalau misalkan ke sana mah, ke daerah sana emang harus hati-hati, harus sisinglar. Sisinglar dulu katanya. Emang di sana mah daerahnya daerah rada-rada apa namanya teh mistis, horor gitu kata si bapaknya teh. Jadi ya gitu yang pernah saya alami pas waktu ngonten jamu kuat mah. Jamu kuat ya, berarti teteh tentang jamu kuatnya jamu kuat untuk apa aja sih teteh sebenarnya teh? Jamu kuat untuk laki-laki sih. Jamu kuat untuk... Nah ini yang jadi pertanyaan saya gini teh ya, karena kebanyakan kan jamu kuat itu untuk laki-laki, kenapa yang mengulik untuk ke arah konten sana teh si teteh seorang perempuan gitu? Gimana ya? Alasan utama kenapa alasannya tuh? Alasan utamanya sih mungkin gimana ya, dibilang kebetulan karena nggak ada yang kebetulan juga ya. Nah tapi pas waktu itu saya punya kenalan, terus kebetulan narasumbernya ini memiliki historis yang lumayan luar biasa, pernah menikah 87 gitu. kali, terus punya jamu kuatnya, punya rahasianya. Terus saya kan kebetulan waktu itu ngonten dia juga. Nah, jadi tahu. Jadi diulik lah tentang jamu ya. Gitu. Terus dicoba, gitu ya. Iya, jadi ya alhamdulillah sampai sekarang jadi keterusan gitu. Berarti kalau selama hamil itu mengalami kejadian mistisnya cuma beberapa kali ya? Yang pertama di mimpi nenek-nenek, terus yang kedua apa? Itu ulat. Apa? Ulat ditempelin ulat besar. Yang ketiga itu terus yang dikomen sama netizen katanya diikut-ikutin sama nenek-nenek gitu. Kalau selain itu ada lagi nggak teh? Kalau selain itu kayaknya nggak ada kayaknya, soalnya saya ngontennya juga kan sekarang mah jarang gitu. Jadi nggak belusukan lagi ya. Sekarang mah fokus jamu ya teh ya. Ya jadi yang penasaran tentang masalah apa jamu kuat, silahkan kalian lihat di channel YouTube-nya Nenden Sri Pujia, itu tentang mengulik, jadi nantinya yang bakal jadi profesor nih. Anjay, amin. Oke Teh Nenden, terima kasih ya Teh Nenden, udah lama juga ngobrolnya, walaupun ngobrolnya nggak sedikit nyambung ya, ngalor ngidul. Namanya juga orang Sunda pasti ngobrol tuh ngalor ngidul, nggak terfokus ke tujuan ngobrol ya. Terkadang belok sini belok sana, ya mohon maaf lah, mohon dimaklum. Semoga Teh Nenden selalu diberikan kesehatan oleh Allah, nanti pasti berjabang bayinya pas melahirkan selamat, apa sih bakal bahasa Sundanya? Lungsur langsar. Lungsur langsar salamat si ibu sareng jabang bayi nyatanya bayi nu dilahirkeun. Nah, amin. Coba Teh tadi Teh boleh enggak nih lihat ininya? Boleh. Gimana Teh? Oh iya benar tuh. Di bawah aja ya? Oh enggak, udah kelihatan, udah cukup Teh ya, enggak usah lama-lama deh. Udah cukup karena ini uhtin itu. Jadi benar-benar kan udah kelihatan tadi Teh Nenden hamil selama 6 bulan.